Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli amrin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayyibin al-muttaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah di malam Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu setelah sebelumnya diawali dengan majelis doa. Terima kasih kepada para ikhwan yang sudah hadir, yang sudah bersamai majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah khususnya di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah SAW, persiapan menuju ke bulan Ramadan. Kita senantiasa berdoa setiap hari, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa sekalian, tiga hari yang lalu ya kita melihat itu menjadi berita nasional bahwa di sekitar Sukabumi, khususnya di daerah Bogor, di Ciawi, kemarin ada kecelakaan maut yang tengah malam ya, sampai tengah malam, sudah lewat tengah malam ya, setengah 3. Korban kecelakaan sampai ada 8 orang yang meninggal di pintu Ijen Tol Ciawi ya. Kita doakan mudah-mudahan para almarhum iman Islamnya diampuni juga saja, yang sedang sakit luka-luka mudah-mudahan Allah sembuhkan. Itu adalah musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, tidak tahu gitu ya. Kita lagi diam aja tiba-tiba ada yang nabrak kita dari belakang seperti itu. Sebagai sebuah pengingatkan buat kita semua, memang di Indonesia itu kalau dalam data statistik katanya tingkat kecelakaan di laka lantas itu sangat tinggi ya. Dalam setahun untuk korban bisa mencapai 30.000 orang. 30.000 kalau dibagi 12 bulan itu berarti satu bulannya ada 2.500 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Kalau 2.500 orang itu dibagi dengan 30, berarti ada sekitar 80-an orang, 84 orang setiap hari meninggal di jalan. Kalau dibagi dengan 24 jam, berarti ada sekitar ya 3 orang, ya 3 sampai 4 orang meninggal di jalan. Dalam 1 jam 3 sampai 4 orang, berarti sekitar 15 sampai berapa ya, bagi 4 ya, antara 15 sampai 20 menit sekali itu ada orang yang meninggal di jalanan. Berarti ini sebetulnya kalau secara statistik itu di antara negara yang mematikan gitu ya, sangat membahayakan. Memang kalau di dalam hasil rilisnya itu katanya 80% tadi akibat human error, kecelakaan di jalan itu. Human error itu seperti apa ya? Berarti misalkan menyetir dalam keadaan ngantuk gitu ya, atau mungkin tidak konsen sambil telepon gitu, atau sambil mendengarkan headset dengan suara yang keras sehingga orang kasih peringatan juga nggak kedengaran,
atau mungkin kebut-kebutan. Kecelakaan terbanyak itu adalah kendaraan bermotor namanya. Atau mungkin tidak pakai helm, seharusnya pakai helm, seharusnya ya, itu harus kita ikhtiarkan keselamatan. Sisanya itu adalah ya ada kesalahan di dalam kerusakan dalam mobil kan seperti kemarin gitu. Ada juga jalanan yang tidak baik, penerangan yang tidak baik dan seterusnya. Ya ini adalah sebuah peringatan kembali kepada kita bahwa kita harus berikhtiar untuk berhati-hati. Maka dalam hadis-hadis kita dianjurkan kalau dalam perjalanan itu harus diawali dengan membaca doa, dan tujuan yang akan kita capai di perjalanan itu juga adalah tujuan yang baik, bukan tujuan yang tidak baik. Kita mau datang ke tempat mencari rezeki, itu adalah tempat yang baik. Nah gitu, itu perjalanan itu adalah perjalanan jihad bagi kita. Maka harus diawali dengan membaca doa gitu ya. Dalam riwayat lain disebutkan juga bisa membaca ayat kursi gitu ya sebelum perjalanan itu. Begitu sebagai pengantar, saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang mulia, tadi disebutkan sebagai bulan yang Rasulullah. Kita dianjurkan untuk minimal berpuasa sehari, nah, minimal berpuasa sehari. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ali Ridho itu sampai di akhir Sya'ban pun kalau orang belum sempat usahakan berpuasa satu hari minimal. Kemudian kita pun dianjurkan untuk membaca banyak sholawat karena ini adalah bulan Rasulullah. Juga dianjurkan untuk membaca istighfar 70 kali sehari. Astagfirullah wa as'aluhu taubah. Astagfirullah wa as'aluhu taubah. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku meminta taubat kepadanya supaya kita diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini di awal-awal itu ada 3 kelahiran berturut-turut. Yang di tanggal 3-nya adalah kelahiran cucu Rasulullah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian tanggal 4-nya adalah kelahiran masih putranya Imam Ali tapi dari istri yang lain, yaitu Sayyid Abu Fadl Abbas. Kemudian di tanggal 5-nya itu hari Selasa kemarin, itu adalah kelahiran cucu dari Rasulullah, yaitu jadi putra dari Imam Husain, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Ketiganya ini adalah sebagai para pahlawan di medan laga Karbala. Kita semua tahu itu adalah sebuah tragedi besar bagi umat Islam. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita bisa mengulas kejadian ini. Dalam kajian tasawuf kita akan banyak mendapatkan begitu banyak pencerahan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Beliau berjuangnya itu adalah melalui munajat, melalui penyebaran doa-doa ajaran-ajaran Islam, sehingga doa-doanya itu dikumpulkan dalam bentuk satu kitab yang disebut sebagai Sahifah Sajjadiyah. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu katanya The Psalm of Islam. Psalm itu Zabur, kitab Zaburnya umat Islam gitu. Itu diterjemahkan oleh ke berbagai bahasa dunia. Kajian-kajian dalam doa-doa Imam Ali Zainal Abidin itu mengingatkan kita kepada penghambaan, bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang kotor, yang jauh, yang kecil, dan Allah yang Maha Agung, Maha Besar, Maha Suci. Kesadaran tauhidiyah seperti itu
kesadaran akan keagungan Allah dan kekerdilan kita, itulah yang akan menjadi modal bagi kita untuk mengarungi kehidupan yang tidak baik-baik saja. Karena kita tahu pada masa itu orang-orang cenderung tertipu dengan hiasan-hiasan duniawi dan hiasan-hiasan religi. Jadi kalau orang itu sudah bisa ke masjid, sudah bisa melaksanakan haji dan umroh, dianggap baik saja. Padahal apa yang dia kumpulkan mungkin dari kata yang haram, apa yang dia makan itu berasal dari perampasan terhadap hak-hak masyarakat kecil gitu. Nah itu semua disadarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin bahwa harus dimulai dari kesucian hati ketika kita mau bertemu dengan Zat yang Maha Suci gitu. Jadi kita tidak cukup menghadap kepada Allah, meminta ampunan dan seterusnya, tapi dalam diri kita masih tertempel jiwa-jiwa ataupun harta-harta yang haram. Dalam riwayat disebutkan ada orang misalkan berdoa, ya Allah ampuni aku, ya Allah berkahi aku, ya Allah terus berminta, itu gak akan dikabulkan. Kata Nabi, kenapa gak dikabulkan? Karena dia mengumpulkannya itu dalam perutnya adalah makanannya, bajunya itu dari sesuatu yang haram. Nah, jadi kunci dari penghambaan yang tulus, apalagi bagi kita yang kepala rumah tangga, harus diawali dengan mencari rezeki yang halal. Gitu. Nah, maka Imam Ali Zainal Abidin sekali lagi mengajarkan kepada kita. Ini saya anjurkan ya kepada para pemirsa sekalian, bisa untuk membaca doa harian, munajat-munajat yang 15 dan berbagai munajat lainnya. Di perpustakaan saya kira banyaknya itu tersebar doa-doa beliau itu. Ini adalah sebagai modal kita menjelang ke bulan suci Ramadan nanti. Para pemirsa sekalian, di momentum bulan Februari ini juga kita akan dipertemukan dengan momentum haul salah satu ulama besar di Indonesia, yaitu almarhum Kiai Haji Dr. Jalil Rahman, yang beliau secara keilmuan, secara sepak terjang, karya tulis, karya bicaranya, dan berbagai karya lainnya diakui tidak hanya oleh dunia, tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, juga oleh dunia internasional. Nah, ini kita mengingatkan kepada jasa-jasa beliau, siapapun para ulama besar, ya kita layak untuk mengingatinya. Dalam hadis kan disebutkan mautul alim, mautul alam. Kematian seorang yang alim itu setara dengan kematian alam semesta. Karena menunjukkan betapa sulitnya untuk mengganti orang yang alim itu, gitu. Karena yang kita butuhkan sebagai panduan, sebagai guru spiritual, itu kan berarti satu, keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, kedua, akhlaknya juga bisa kita ikuti, gitu. Perilakunya bisa menjadi contoh. Nah inilah yang menjadi tugas kita untuk sama-sama mencari guru spiritual. Bagi kita salah satunya adalah almarhum Kiai Haji Dr. Jalil Rahman. Beliau sudah mengabdikan hidupnya untuk kemanusiaan, untuk kemajuan masyarakat, untuk kesucian di jalan kecintaan kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci. Salah satu yang bagi saya tulisannya yang sangat baik, gitu ya, yang sangat menyentuh,
Itu yang ditulis 19 tahun yang lalu tahun 2006 di bukunya ya, salah satunya. Beliau kan menulis banyak buku ya, mungkin sekali puluhan buku ya, dan ratusan artikel. Judulnya adalah memaknai kematian. Beliau menjelaskan dari perspektif tasawuf yang sangat indah bagaimana kematian itu sebetulnya adalah sebuah fase yang harus diikuti seperti halnya orang dalam keadaan tubuhnya kotor. Kalau orang tubuh kotor, gak mungkin langsung masuk ke rumah tidur di kasur. Sakumaha segimana bagusnya juga kasur itu akan jadi kotor dong. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Dia harus masuk dulu ke WC. Nah, kematian itu ibarat mandi di WC. Sehingga ketika kita mau memikirkan tentang akhir kehidupan kita, tidak diawali atau tidak dibayangi dengan ketakutan yang tidak berdasar. Gimana ya mati itu nanti berserang gitu? Enggak, tapi kita bayangkan bahwa itu adalah tempat kita untuk menyucikan diri, sehingga kematian itu menjadi sesuatu yang kita sambut dengan penuh senyuman. Nah, ini kan perlu ikhtiar, perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Nah, dalam buku ini beliau menyebut mereka dengan sangat baik, gitu ya. Termasuk ada satu istilah yang baru dikenal waktu itu oleh saya juga, itu namanya tajassum al-amal. Tajassum al-amal itu adalah perwujudan dari amal-amal kita. Bahwa nanti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nanti akan berwujud makhluk yang akan menemani kita di alam kubur. Sebagaimana halnya juga amal buruk, gitu. Nah, disinilah kita harus memikirkan bahwa kalau kita berbuat kebaikan itu seberat apapun, itu nanti akan menjadi teman kita yang akan kita butuhkan, gitu. Jadi ringan melakukan kebaikan gitu ya. Inilah tajassum al-amal. Ada doa yang di dalam buku ini juga dikenalkan kepada kita, dan ketika kemarin saya baca-baca di medsos juga ternyata ada dialog ternyata itu ya, ada dialog dari Imam Khomeini. Beliau bertanya kepada salah seorang, kalau kamu punya doa yang diijabah, pasti diijabah, kira-kira kamu mau minta apa? Nah, kita juga kalau dipertanyakan begitu, kira-kira mau minta apa kita ini? Pak Yayan, mau minta apa Pak Yayan? Mau minta rumah yang bagus? Mau minta mobil apa? Istri lagi? Mau minta istri lagi? Gitu. Yang 100 kalau lipat lebih gimana lah gitu ya. Nah gitu. Apa kamu yang seperti itu? Tapi itu pasti dikabul. Nah, kira-kira gimana? Karena beliau itu yang ditanyanya itu adalah muridnya gitu ya, Tawadhu. Ya, saya bertanya kembali kepada Tuhan, kepada Anda, kira-kira apa doa yang harus disampaikan ya kalau saya punya doa yang mustajab? Kata almarhum Imam Khomeini, kalau aku punya doa yang dikabul oleh Allah, aku akan berdoa, Allahumma ja'al aqibata amrina khair. Allahumma ja'al aqibata amrina khair. Ya Allah, jadikanlah akibat dari akhir kehidupan kami itu adalah kebaikan. Allahumma ja'al aqibata amrina khair. Jadi inti nama kita meminta bahwa ujung kehidupan kita kebaikan. Melakukan sesuatu ujungnya juga kebaikan. Itu Allahumma ja'al aqibata amrina khair. Karena dalam Al-Quran disebutkan adalah wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita memintanya itu aja. Kalaupun doa kita nggak hafal apa-apa, kita itu ya Allah berikanlah aku aqibata amrina khair. Akibat yang baik itu adalah kebaikan. Akibat dari amal-amal kita. Kemudian di bagian akhir kesempatan kali ini kita juga mengambil dari kitab Mizanul Hikmah jilid yang ketiga
dari Syekh Muhammad Syahri. Ya. Kebetulan ini pembacaannya sudah sampai kepada bab yang ke-293, Al-Ma'ad, hari kebangkitan. Banyak keterangan-keterangan yang membuat kita harus lebih berhati-hati, harus lebih bersemangat lagi dalam mengarungi kehidupan alam semesta. Salah satunya adalah dari Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam yang tadi kita sebutkan kelahirannya itu adalah tanggal 5 Sya'ban kemarin. Beliau bersabda bahwa asyaddu sa'ati ibni Adam thalathu sa'at. Ada 3 waktu yang paling berat dialami oleh manusia. 3 hal, 3 tempat, 3 kesempatan, 3 waktu. As-sa'atu allati yu'ayinu fiha malakal maut. Yang ke-1 yang paling berat itu adalah pada saat malaikat maut datang kepada kita. Karena kalau malaikat maut datang kepada kita, ya sudah tidak akan minta izin lagi. Itu beda ketika beliau datang kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat kita mengenal ketika Rasulullah sakit, kemudian ada yang mengetuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa itu di luar? Saya malaikat maut. Saya begitu ya, minta izin, cabut nyawa dan seterusnya. Begitu indah. Apakah kita juga akan mengalami seperti itu? Bisa kalau kita mengikuti jejak Rasulullah. Seolah-olah minta izin dulu gitu ya. Kulon nuhun dulu ya bahasa Jawa itu. Ketika datang malaikat maut, itu seram gitu ya. Kedua, wasa'atu allati yaqutu fiha min qabrihi. Waktu kita setelah dikuburkan itu bangkit keluar dari kubur, berarti pada saat hari kiamat gitu ya, bangkitkan. Wasa'atu allati yaqifu fiha baina yadayillah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah pada saat seseorang berdiri di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada saat hari hisab itu berdiri gitu ya. Kita itu akan selamat atau celaka. Udah tahu itu. Tiga kejadian itulah yang sangat berat. Itu hadis dari Al-Khisar halaman 119, hadis ke-108. Nah, kemudian di kesempatan berikutnya itu adalah supaya kita termotivasi. Rasulullah SAW bersabda, yamutur rajulu ala ma 'asha alaihi wa yusharu ala ma mata alaihi. Seseorang itu akan mati atas apa yang dia hidup di atasnya. Jadi mungkin maksudnya seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan aktivitas rutinnya, kebiasaannya. Asya itu kan maisha juga dalam berikhtiar. Jadi kalau seseorang setiap harinya tidak lepas zikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah meskipun dalam hati, dalam kondisi dia sedang bekerja, gitu kan, sedang sendirian, sedang bersama-sama, gitu. Maka insya Allah matinya juga ketika dicabut nyawa dalam keadaan kita sedang berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Gitu. Betapa indahnya itu. Makanya para ulama selalu mengajukan kepada kita zikir itu ada zikir jahri, ada zikir khaufi gitu ya, tidak khaufi, ada zikir yang diucapkan langsung, ada juga yang dalam hati. Nah gitu. Jadi kita akan bagaimana kalau orang terbiasa dugem, dalinya berikan itu seperti kemarin yang di Glodok itu ya, kebakaran. Sampai ada cerita katanya seorang suami izin keluar kota, ternyata di sana gitu. Itu bisa aja dong ya. Jadi kebiasaan kita sehari-hari itu kita akan mati dalam kondisi.
Kalau kita terbiasa memarahi orang lain, matinya juga dalam keadaan marah juga. Gitu. Kalau seseorang terbiasa tersenyum, bersedekah, berbagi kebahagiaan, kematiannya pun mudah-mudahan dalam keadaan berbahagia juga. Gitu. Kemudian wa yuhsyaru ala ma mata alaihi, dibangkitkan pada saat ala ma mata alaihi, ketika dia mati itu. Jadi ketika dia wafatnya dalam keadaan sedang mencari ilmu, sedang mencari rezeki, berarti kan sedang ibadah gitu ya. Sedang tahajud, sedang puasa, berarti ketika dibangkitkan juga dalam keadaan dia itu sedang beribadah seperti itu gitu. Dalam keadaan yang sangat baik. Kemudian ada peringatan juga dari Imam Ja'far As-Shadiq Rasulullah SAW. Man laqiya al-muslimina biwajhaini wa lisanaini jaa yaumal qiyamati wa lahu lisanani min nar. Barang siapa yang bertemu dengan orang-orang muslim dalam keadaan dia punya dua wajah dan dua lidah, berarti maksudnya apa ya? Dia dua wajah itu di depan memuji-muji, di belakang mencaci gitu, ya, munafik ya, munafik. Maka dia akan datang pada hari kiamat dengan dua lidah dari api neraka. Nah, berarti kita itu berkumpul dengan sesama saudara harus dengan ketulusan hati. Apa yang kita ucapkan keluar dari hati yang paling dalam, yang suci gitu ya. Dan wajah kita juga gak dibuat-buat gitu ya, gak pencitraan gitu, gak pencitraan supaya masuk ke YouTube ya, jadi enggak, kita memang naturalnya adalah ketulusan gitu itu ya. Ketulusan, betul-betul ketulusan. Tidak sedang memonetizer gitu. Kita banyak, kita betul-betul tulus kan ya. Emang kita berharap apa dari majelis kayak gini kan gitu aja. Nah itulah kan kalau yang monetize itu kan niat ikhtiar dalam rangka mencari rezeki, silahkan itu buat konten yang sekreatif-kreatifnya yang memotivasi orang, itu bagus luar biasa ya. Nah, tapi dalam konteks kita berinteraksi, salah interaksi di antara kita sehari-hari memang penuh ketulusan, nggak ada gimana lagi ya. Makanya dalam hadis itu disebutkan itu jihad, salah satu jihad yang paling besar itu adalah apa? Berbicara yang benar di depan penguasa. Nah, ini yang merasa ring satu nih, yang merasa ring satu di wali kota, di gubernur, di bupati, di menteri, apalagi di presiden. Ini tuntutannya adalah sampaikan kebaikan, sampaikan kebenaran, walau kana murran, meskipun itu pahit. Jangan yeser gitu ya. Yes man gitu ya. Jangan ABS gitu ya. Ya. Oh bagus ketua, bagus. Oh, saya setuju, luar biasa ini ketua itu luar biasa ini idenya luar biasa, brilian. Pada belakang gimana ketua ini ya? Tulus kalau ini salah ini, tapi cara menyampaikannya tentu harus yang baik kan. Ya, gitu. Kita harus belajar dari Kang Irfan ini, beliau bisa mengolah kata-kata gimana caranya mengubah orang tanpa merasa tersinggung. Nah ini seni, itu seni berkomunikasi ini ya. Kita bisa belajar bagaimana. Nah itu kita berinteraksi dengan penuh ketulusan sehingga nanti di akhirat juga ketemunya kan nanti sudah tidak ada lagi keinginan apa-apa kecuali ingin saling menyelamatkan, sehingga kita bisa sama-sama silih nyamatan gitu, orang sudah saling mensyafaati gitu. Ketika datang malaikat ditanya itu, kamu ya Allah, dia adalah saudara saya di dunia, dia betul-betul selalu mengingatkan kepada saya untuk sholat subuh tidak kesiangan gitu, misalkan dia gitu. Dia selalu mengingatkan saya kepada kebaikan dan seterusnya. Itu akan silih bela. Dan yang terakhir, kesempatan kali ini masih dari hadis Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam,
anhu alaihi salam, man akala mimali akhihi zulman walam yuraddahu alaihi akala jadwatan minan nari yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakan harta saudaranya secara zalim dan tidak mengembalikannya, maka dia telah memakan bara api dari api neraka pada hari kiamat. Dari kitab Sawabul A'mal. Nah, ini interaksi yang berikutnya adalah kita harus kembali kepada yang tadi awal itu, melibatkan aktivitas yang halal berupa rezeki yang halal. Jangan sampai ketika kita bekerja menuntaskan satu program, mari kita bekerja bersama-sama. Pas uangnya cair, diam-diam baik gitu. Nah, itu kayak ini rezeki saya ini. Itu begitu desa itu kayak pasti bakal syukuran. Nah, jangan begitu. Harus sesuai dengan komitmen awal gitu. Karena kunci dari berinteraksi bermuamalah itu adalah akadnya itu di awal. Kalau berangkatnya bersama-sama, ya berakhirnya juga bersama-sama. Tentu pembagian itu ada yang proporsional sesuai dengan kerja yang disebutnya itu berbasis kinerja, kalau bahasa kerennya itu ya. Jangan sampai orang yang mengurus dari awal sampai akhir honornya sama dengan yang cuma bagian gulung karpet itu terakhir gitu. Datang di hari terakhir pada saat pelaksanaan gulung karpet, tanda tangannya gede sama dengan yang ngurus dari awal. Nah, ini ketidakadilan dari. Maka jangan sampai kita memakan harta saudara kita secara zalim dan tidak mengembalikannya. Artinya ketika kita sudah merasa ada hak orang lain yang diberikan, kembalikan, mintakan kehalalannya. Segerakan minta maaf seandainya kita belum bisa mengembalikan hak-haknya. Kalau di dalam fikih itu ada yang disebut sebagai khumus. Humus itu artinya 20% seperlimanya itu adalah untuk Allah dan Rasul. Nah, ini sekali lagi diingatkan, seandainya kita mendapatkan rezeki dan yang tidak diketahui halal haramnya gitu, tercampur dan kita nggak tahu berapa jumlahnya, maka salah satu solusi syariahnya adalah keluarkan seperlimanya di jalan Allah. Itu sebagai ikhtiar untuk mensucikan gitu. Dari uang 1 juta ini nggak tahu ini teh duitnya dari mana, kecampur kayak ini nggak yakin. 200.000 sedekahkan mungkin karun gitu ya, seperti harta adat, seperti bertemu dengan harta karun gitu. Harta rikaz bahasa fikih, zakat untuk rikaz 20% keluarga. Ikhtiar kita untuk kita untuk membersihkan. Ghanimah juga sama ya, seperlimanya. Nah, itulah barangkali saudara-saudara sekalian, di kesempatan majelis ilmu kali ini tentu banyak yang tidak tepatnya, banyak yang kelirunya. Itu adalah dari kejahilan, kebodohan saya sendiri. Saya mohon ampunan kepada Allah dan mohon untuk koreksi dari para ikhwan semua, para pemirsa semuanya. Kalaupun itu ada yang benar, itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya di bulan Sya'ban yang mulia ini, kita senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berada di jalannya yang lurus, untuk senantiasa berbakti kepada Allah, berkhidmat kepada Rasulullah dan keluarganya, mengikuti orang-orang yang soleh sepanjang zaman, dan kita berinteraksi di antara kita semua dengan penuh ketulusan, tidak ada kecurangan, tidak ada kemunafikan di antara kita semuanya. Di malam ini kita pun sekali lagi menghantarkan doa-doa terbaik kita untuk keluarga besar kita semuanya, orang tua kita semuanya, para guru kita semuanya, khususnya Allah yang Maha Besar Abdul Rahman serta ibu dan juga Feli putri sulungnya, juga kepada Bapak Haji Aam dan saudara-saudara kita semuanya. Hikmah, ada Kang Hendra, ada Kang Ismail, dan juga Pak Suherlan, Abah ya, Pak Haji Ino, Pak Ndang, kemudian Ustaz Ade Juanda,
Ramadi, Abi, Om Gulis, Pak Agis, Mis, Bapak Istri, dan siapa Pak Wali, Pak Ustadz Ada Juanda, dan Ibu Mengajak teman. Ani, kakaknya Pak Wahyu sudah. Ibu nama aja Pak Bibi Suhana. Oh saya Suhana. Keluarga besar kita semuanya. Amin. Ada Yuda ya. Keluarga besar kita semuanya kita haturkan doa untuk mereka semuanya, sekaligus juga bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, yang sedang bermasalah Allah berikan solusinya, yang terikat dengan hutang-hutang semoga Allah membebaskannya, dan yang Istri teman Jaya, Teman Jihad, Ibu Ramana Kang Udin. Nah, lebih rasa Namanya Haji Ahmad. Haji Ibu Teti Herawati, Haji Teti Herawati. kapal para almarhum sadayana seperti orang berikan doa-doa lagi para teman mereka semua ada di alam keabadian dengan penuh kebahagiaan. Amin. Bihaqi Muhammad wa ali Muhammad wasmasyid wa barakatuh Bihaqi Muhammad al-Fatihah was-salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Kita tutup dalam al-Fatihah. Allahumma الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Muhammad, kita pun sampaikan doa mudah-mudahan guru kita semua Kiai Haji Fazil Ahmad senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan dan perlindungan dari sisinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.